Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat guru yang berbahagia. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saat ini saya yakin kita sudah menyelesaikan tugas kita, ya, mengakhiri tahun pembelajaran 2021-2022, ya. Pembelajaran 2021-2022 ya, dengan segala tantangannya, dengan segala dinamikanya, ya. Mungkin baru kali ini kita mengalami sesuatu yang di luar dugaan kita, ya. Jadi selama masa pandemi 2 tahun, ya, tahun 2020 dan 2021, tentunya dinamika itu banyak yang kita bisa ambil hikmahnya, ya. Bagi Bapak Ibu yang betul-betul melakukan sesuatu perubahan pada saat pandemi, ya, tentunya tidak akan mengalami kesulitan lagi untuk utamanya menggunakan media-media digital, ya. Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan materi untuk persiapan tahun ajaran baru mendatang, ya. Tinggal beberapa waktu lagi, 2 minggu atau 3 minggu ke depan, kita sudah memasuki tahun ajaran baru tahun 2022, tahun 2023. Kita ketahui tahun kurikulum 2022 itu sudah mulai diberlakukan, ya, walaupun tidak keseluruhan, dan itu bagian daripada opsi Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Ada yang masih menggunakan kurikulum 2013, ya. Mungkin ada kelas lain yang menggunakan kurikulum 2022. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu tentang 7 langkah persiapan mengajar tahun ajaran baru, dan ini implementasi dari kurikulum Merdeka tahun 2022, ya. Ikuti ya Bapak Ibu sampai akhir sehingga kita bisa menarik manfaat yang lebih maksimal. Bapak Ibu, bahasan kita hari ini adalah yang pertama, saya ingin menyampaikan dulu tentang mindset, ya, tentang keunggulan kurikulum Merdeka itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena apa yang kita nanti lakukan di kurikulum di kurikulum baru, di persiapan mengajar tahun ajaran baru nanti, tentunya tidak terlepas dari mindset, dari gambaran besar tentang kurikulum Merdeka itu sendiri, ya. Jadi yang pertama nanti yang akan ingin saya sampaikan tentang mindsetnya kurikulum Merdeka itu apa, ya, keunggulannya juga. Kemudian yang kedua tentang 7 langkah persiapan mengajar guru, dan yang ketiga presentasi ini kita akan buat dalam bentuk PDF, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya, ya. Cara downloadnya nanti akan kami berikan, ya. Yang pertama, mindset keunggulan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, keunggulan kurikulum Merdeka, ya, keunggulan kurikulum Merdeka, yang pertama adalah kurikulum ini lebih sederhana dan mendalam, ya, fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya, ya. Nanti dilihat presentasi saya sebelumnya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kurikulum 2013 itu terlalu padat kontennya, ya, kurikulum Merdeka ini lebih lebih simpel, lebih sederhana, ya, materi-materi esensial, sehingga Bapak Ibu lebih leluasa untuk mengembangkan materi, ya, untuk menggunakan metode pendekatan kepada anak, sehingga materinya sedikit tapi lebih mendalam, ya. Dan ini tentunya tidak terburu-buru dan mengasihkan buat Bapak Ibu dan anak-anak tentunya, ya. Tapi
sekali lagi ini perlu persiapan ya, perlu Bapak Ibu banyak mendapatkan referensi sehingga mengajar yang menyenangkan itu akan menjadi mindset Bapak Ibu ya, untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik dengan cara yang menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, keunggulan kurikulum merdeka itu lebih merdeka. Lebih merdeka itu baik peserta didiknya, gurunya, sekolahnya. Merdeka ini bukan berarti bebas leluasa, tidak. Bapak Ibu akan banyak opsi ya, akan banyak opsi. Bapak Ibu akan banyak tadi ya, opsi pilihan-pilihan. Baik peserta didik ya, untuk SMA mungkin tidak ada program peminatan. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi untuk SMA mereka sudah diajarkan bagaimana mereka mandiri ya, mereka membuat menu ya, membuat merancang pembelajaran mereka sesuai cita-cita mereka, minat bakat mereka. Nah, yang menjadi persoalan kan banyak anak-anak kita yang tidak tahu mau kemana, bakatnya apa, aspirasinya bagaimana. Nah, disinilah Bapak Ibu perannya untuk yang pertama mengajar, mendidik, dan melatih ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengarahkan mereka sesuai minat dan bakatnya mereka ya, tentunya ada pendekatan-pendekatan persuasif yang Bapak Ibu bisa lakukan sehingga Bapak Ibu nanti tidak juga boleh menyarankan ya, tetapi memberi gambaran besar sehingga mereka yang memilih ya. Kalau dulu kan kita yang berperan, oh kamu nilai IPA-nya bagus, mungkin masuknya ke kedokteran atau masuknya ke jadi arsitek dan lain-lainnya. Tidak ya, arahkan saja mereka biar mereka mengambil keputusan, sehingga apapun keputusan yang mereka ambil tentunya pasti ada konsekuensinya ya. Jadi ketika nanti anak mengalami kesulitan, dia tidak akan menyerah. Karena apa? Karena itu keputusan dirinya sendiri, bukan keputusan guru, keputusan orang tua, atau keputusan siapa saja. Guru, yang kedua guru mengajar sesuai tahapan pencapaian dan perkembangan peserta didik. Ya, ada tahapan-tahapan pencapaian, ada untuk fase A, fase B, fase C, ya, dan itu bisa dilakukan dengan waktu yang cukup panjang, cukup waktunya bisa fleksibel, ya. Jadi ini juga guru-guru lebih leluasa, ya. Tapi yang paling penting adalah guru harus siap, guru harus kompeten, ya. Kalau guru tidak kompeten, bahaya. Kurikulum Merdeka ini bahaya buat guru yang tidak kompeten. Jujur saya katakan, karena terlalu banyak opsi, ya. Apalagi sekolah-sekolah misalkan melakukan pembiaran, ya. Guru yang santai, guru yang tidak melakukan optimalisasi pembelajaran, didiamkan, ini bahaya sekali, ya. Jadi apapun tidak akan didapatkan. Guru tidak mendapatkan sesuatu, peserta dirugikan waktunya banyak, sekolah juga kredibilitasnya menurun, ya. Kalau sekolah negeri mungkin dibiayai pemerintah tidak terlalu dampaknya, ya, tidak terlalu signifikan. Tapi kalau sekolah swasta habis muridnya, ya, otomatis sekolah tersebut tidak akan bisa menjalankan lagi fungsinya sebagai sekolah, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, tentang keunggulan, lebih relevan dan interaktif, ya. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, ya. Jadi di sini Bapak Ibu punya kesempatan yang banyak untuk untuk menyambungkan antara dunia teori dan dunia praktek, ya. Bapak Ibu bisa mengangkat isu-isu yang lagi aktual, yang lagi banyak dibicarakan masyarakat, ya. Bapak Ibu bisa melihat kondisi lingkungan di sekitarnya,
ya. Bapak Ibu bisa apa sajalah ya yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat, Bapak Ibu bisa kaitkan dengan mata pelajaran, sehingga pembelajaran itu jadi lebih update ya. Nggak pembelajaran tahun berapa ya, mungkin ratusan tahun yang lalu diangkat dan saat ini tidak lagi menjadi pertimbangan ya untuk dunia anak-anak kita ke depan ya. Jadi untuk itu fleksibilitas, relevansi dan interaktif ini sangat diperlukan. Jadi Bapak Ibu juga jangan terlalu banyak melihat atau mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang tidak resmi. Sebab banyak sekarang konten-konten yang membebani Bapak Ibu guru. Misalnya katakanlah perangkat ajar yang diwajibkan kepada guru ada 16, ada 17, ada 14, tidak. Ya, ini sangat membebani teman-teman guru, sehingga nanti kalau itu terjadi, guru kembali lagi konsennya kepada persiapan pembelajaran, kepada administrasi pembelajaran. Ya, dan itu bahaya. Karena apa? Karena poinnya kurikulum merdeka ini adalah melihat anak. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa interaktif kepada anak-anak, poin besarnya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melejitkan potensi anak. Itu poin besar daripada mindset kurikulum merdeka. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang berikutnya adalah langkah kedua. Ya, langkah berikutnya adalah 7 langkah persiapan mengajar guru. Ya, ini bahasan berikutnya adalah 7 langkah persiapan mengajar guru. Langkah pertama, apa yang harus disiapkan untuk mengajar? Yang pertama adalah siapkan kelas Anda. Ya pasti ya, siapkan kelas Anda. Bagaimana menyiapkan kelas Anda? Ya, yang pertama, Anda harus mencari strategi untuk bagaimana mengenali karakteristik murid Anda. Ya, ketika masuk pertama tentunya perkenalan dulu. Nah, perkenalan ini semua biasa. Sekolah-sekolah juga setiap awal pelajaran pasti kenalan kepada muridnya. Nah, di sini yang perlu saya tekankan Bapak Ibu, bukan soal bagaimana Bapak Ibu mengenalkan diri dan mengenal murid-murid, tapi membawa situasi kelas itu ya menjadi kelas yang fun, yang happy, ya, sehingga bukan berhadap-hadapan. Mungkin saja Bapak Ibu anak-anak duduk di depan ya, buat lingkaran. Kemudian Bapak Ibu bawa bola ya, lempar bola, kemudian mereka mereka memperkenalkan diri, nama saya ya kan, tinggalnya di mana, hobi saya apa ya, kemudian dan lain-lainnya. Ya, dan itu dimulai dari Bapak Ibu guru dulu, baru nanti bola dilemparkan ke yang lain atau pakai cara lain lah. Apa tujuannya? Supaya situasi tidak kaku, situasinya fun. Anak-anak juga merasa, wah ini sekolah itu bukan tempat yang menakutkan ya, apalagi mereka belum punya teman ya, sekolah baru, belum banyak teman ya. Kemudian juga apalagi dari daerah datang ya, dengan segala ketakutan yang mereka hadapi karena mereka belum tahu situasinya. Ya, Bapak Ibu harus menampilkan ya. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu mengenal masing-masing nama anak ya, kebiasaan anak. Sambil berjalan, pertama nama anak dulu ya. Nama anak dengan beberapa ciri yang bisa Bapak Ibu lihat, sehingga ketika nanti Bapak Ibu bertemu kedua, ketiga kalinya, Bapak Ibu sudah tahu dan anak akan senang dipanggil namanya. Yang kedua adalah persiapkan mereka untuk belajar. Ya, jadi poin penting di hari pertama itu adalah bagaimana cara mereka belajar. Ya, dan untuk itu Bapak Ibu harus menyampaikan bahwa tahun sebelumnya atau kelas sebelumnya dengan kelas saat ini berbeda. Ya, Bapak Ibu harus bisa menunjukkan manfaat-manfaat mereka dengan belajar bersama Bapak Ibu.
ya, temukan ambaknya, apa ya, ambaknya, apa manfaatnya bagiku, sehingga ketika mereka tahu manfaatnya belajar tentang materi yang Bapak Ibu sampaikan, ya, Bapak Ibu sudah tinggal apa namanya, sebagai fasilitator. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu harus mengawasi, Bapak Ibu harus ini, karena mereka belum mendapat sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi kesempatan inilah Bapak Ibu menawarkan, ya, kebutuhan apa yang mereka punya, dan Bapak Ibu apa yang bisa Bapak Ibu tawarkan kepada mereka, sehingga mereka mau belajar dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan semangat di mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ya, yang ketiga adalah hadirkan materi baru, ya, tentunya ini Bapak Ibu nanti buat saja, selama lebih kurang 1 semester kita bertemu, poin-poin besarnya Bapak Ibu sampaikan, ya, sehingga mereka akan mendapatkan sesuatu yang, iya ya, ini penting buat saya, ya. Ambak ya tadi juga bisa disampaikan di sini. Yang keempat adalah memelihara keterlibatan mereka, ya. Dalam hal ini guru tidak boleh jangan dominan, ya, tidak boleh dominan, sehingga kesempatan lebih banyak mereka untuk menyampaikan, berbicara, ya. Tapi Ibu tinggal melemparkan saja, gimana pendapat Anda, gimana Anda ini, ya. Sampaikan ini semuanya, sehingga apa? Buat kelas meriah, buat kelas senang, buat kelas happy, ya. Sehingga Bapak Ibu juga nggak capek, Bapak Ibu juga jadi senang gitu, ya. Karena apa? Karena hari pertama ini sangat penting, ya. Yang kelima adalah berikan panduan dan umpan balik, ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat peraturan kelas, ya, buat bersama-sama mereka, ya, bagaimana supaya kelas ini menjadi enak, menjadi asik, ya, menjadi disiplin dan lain-lainnya. Apa yang harus kita buat? Biar mereka buat aturannya sendiri, ya. Sehingga misalkan masuk kita pas bel berbunyi, teman-teman semuanya sudah ada di kelas, gitu kan, kelas dalam keadaan bersih. Nah, jadi mereka sendiri yang Bapak Ibu menyampaikan umpan sedikit, mereka sendiri setuju nggak? Setuju, catat, ya, nanti dibuat aturannya, disepakati bersama, sehingga kelas itu betul-betul kelas yang mempunyai visi bersama, bukan kelas Bapak Ibu yang dominan. Ini peraturan dari sekolah, dibacakan semua, harus setuju, harus jalankan, kalau tidak disanksi. Itu bukan zamannya lagi, ya, bukan zaman seperti itu. Jadi zamannya sekarang libatkan mereka untuk membuat sesuatu aturan, ya, aturan main, sehingga apa? Sehingga kelas dalam poinnya kan yang penting mereka bisa belajar dengan baik, dengan nyaman. Bapak Ibu nggak pusing dengan segala pelanggaran-pelanggaran, ya. Untuk itu libatkan mereka semua, siapkan kelasnya supaya kelas itu menjadi kelas yang asik, ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Bapak Ibu, membuat perangkat pembelajaran. Administrasi tetap penting, ya. Namun demikian tidak tidak sebanyak dulu, ya. 14, 15 perangkat dan lain-lainnya, tidak seperti itu. Jadi kurikulum Merdekanya lebih simpel, lebih sederhana, lebih praktis, ya. Di sini mungkin empat hal penting saja, ya. Yang pertama, memahami materi kurikulum baru, ya pastilah, ya, apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti, Bapak Ibu kan juga harus mengetahui ini kurikulum baru sampai di mana, ya, harus diberikan batasannya seperti apa, ininya apa, itu harus dibaca, ya kan. Kemudian yang kedua, membuat alur tujuan pembelajaran, ya, ini silabusnya. Yang ketiga, membuat modul ajar, ya, dulu RPP, sekarang namanya modul ajar. Dan yang keempat, merancang evaluasi. Hanya 4 aja Bapak Ibu. Jadi kalau dalam membuat modul ajar, Bapak Ibu harus melihat kalender pendidikan. Sudah kalender pendidikan, nanti baru mengatur jumlah jam pelajaran dan disesuaikan dengan modul ajarnya. Yang itu pastilah, ya kan? Sehingga kalau misalkan katakanlah modul ajar ini adalah kegiatan memasak, kan Bapak Ibu nggak harus mencantumkan semua di sini. Harus mulai cari bahan yang segar, cara memasaknya begini, bahannya begini, kan nggak harus begitu, ya. Nah, beberapa konten yang saya lihat di media itu yang ini dijabarkan semua,
Sehingga kesannya Bapak Ibu jadi kok banyak betul tugasnya gitu kan. Nah, sementara modul ajar ini sebenarnya 90% sudah disiapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu tinggal mengubah 10% aja, menyesuaikan karakteristik pembelajaran yang yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah merancang evaluasi. Baik, langkah kedua ini Bapak Ibu bisa lihat materinya ini lengkap ya. Saya sudah siapkan di video saya sebelumnya ya. Ini ada materi silabus lengkap ya, Bapak Ibu tinggal download, ambil. Ada contoh alur tujuan pembelajaran ya. Ini juga lengkap, Bapak Ibu tinggal download ya, ubah dikit-dikit ya. Ini ada RPP, kumpulan RPP modul ajar. Ini juga lengkap. Saya siapkan di materi saya sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini lihat ya, diurut mulai dari ini, materi silabus lengkap ya, alur tujuan dan RPP-nya. Langkah ketiga adalah membuat media pembelajaran ya. Media pembelajaran tentunya lebih sesuai dengan kebutuhan dan apa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Gunakan maksimal ya. Misalkan ada media berbasis manusia ya. Sini ada guru, widyaswara, tutor, instruktur, pelatih dan lain-lainnya. Tapi Ibu bisa saja membuat jaringan dengan orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu untuk didatangkan ke sekolah, atau anak datang ke tempat orang-orang yang mempunyai kemampuan, kompetensi yang sesuai dengan bidang yang dia kuasai. Sehingga Bapak Ibu betul-betul menjadi fasilitator ya, bukan apa istilahnya itu menjadi satu-satunya sumber belajar, tidak ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu menggunakan link ya, menggunakan aksesnya ya, untuk bisa menggunakan media manusia ini dengan optimal ya. Seperti yang kemarin di sekolah Fastabikul Khairat, mereka mengundang para entrepreneur ya, kemudian ada pejabat dari wali kota, kemudian juga dari beberapa teman-teman kreatif ya, seperti misalkan YouTuber dan lainnya. Mereka datang ke sekolah diundang oleh gurunya untuk menceritakan ya, untuk menceritakan apa yang mereka pengalaman-pengalaman, dan itu kan asik pembelajaran seperti itu ya. Tentunya disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu sedang kerjakan. Yang kedua adalah media cetak, media berbasis cetak, dan ini saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Media visual juga demikian, buku, gambar, foto, dan audio visual ya. Nah, ini ada audio visual, film, televisi dan lain-lainnya. Kemudian media berbasis komputer, internet dan lain-lainnya. Dan saat ini mungkin ini akan jauh lebih banyak dibandingkan ini semua. Tapi jangan terlalu dominan di sini. Karena apa? Karena selama pandemi kemarin ini yang menjadi andalan dengan ini dua ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu bisa merangkai media pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Kemudian yang langkah keempat adalah mendesain penilaian atau evaluasi. Bapak Ibu, ada dua asesmen yang kita kenal selama ini, formatif dan sumatif. Apa sih bedanya ya, asesmen formatif dan sumatif? Nah, evaluasi yang bersifat formatif ini adalah evaluasi proses Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk sumatif ini lebih kepada akhir pembelajaran ya. Jadi kalau gampangnya begini, kalau formatif itu kayak ulangan harian gitu ya, sementara sumatif itu ulangan umum di akhir semester. Nah, untuk kurikulum 2022 ini yang paling penting gitu lah, formatif yang utama, sehingga setiap proses ya, di sini dikatakan asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik ya secara berkelanjutan ya. Sementara ini di sini taruhannya tinggi, biasanya nilainya bagus atau rendah langsung ini menjadi nilai akhir gitu ya. Kemudian bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan aspek. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat apa sih sebenarnya yang membuat anak-anak ini senang belajar ini ya, kemampuannya apa, bakatnya bagaimana. Nah, ini bisa diidentifikasi jauh-jauh hari.
pertemuan pertama, kedua, ketiga sudah bisa Bapak Ibu, ternyata mereka bisa dikembangkan ya. Mungkin pembelajarannya bisa dikembangkan berbagai diberikan akses kemudahan-kemudahan mereka untuk mempelajari melalui berbagai media ya, sebab anak-anak yang biasanya sudah punya kemauan itu akan mudah diarahkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja dari murid ya. Tantangan apa saja ya. Kemudian untuk yang sumatif ya, umpan balik asesmen ini ya, hasil akhir sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid ya, untuk merancang aktivitas untuk proyek berikutnya. Ini udah di akhir ya. Jadi poin besar daripada rekomendasi penggunaan asesmen formatif itu di kurikulum 2022 ini, kurikulum Merdeka ini. Nah, tentunya sangat dianjurkan menggunakan kurikulum formatif ya. Sebagai gambaran begini Bapak Ibu, ini harapan dengan kurikulum barunya. Ini assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning ya. Nah, di sini assessment of learning biasa di akhir ya, untuk for learning ya, kemudian di formatif, dan ini assessment of learning. Jadi penggunaan kurikulum formatif ini ya, keseimbangannya nanti adanya di sini ya, as learning. Dan nanti kalau Bapak Ibu mau lebih jelas lagi, lihat video saya sebelumnya ya, khususnya menerangkan tentang asesmen ini ya. Bapak Ibu, yang kelima adalah mereview materi yang akan diajarkan. Jadi yang pertama adalah refleksi pelajaran sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan apa ya, apa-apa yang kira-kira Bapak Ibu sudah merasakan lah, oh ya saya nggak puas ya, atau anak-anak kurang begitu fokus pada pelajaran saya sebelumnya. Mungkin saya harus mengadakan pendekatan dengan cara seperti ini mungkin lebih baik. Ya, metode-metode seperti itu, cara-cara seperti itu tentunya refleksi Bapak Ibu untuk ke depannya, atau pada materi berikutnya Bapak Ibu bisa memberikan materi lebih baik lagi gitu ya, pendekatannya lebih baik lagi. Yang kedua adalah mendalami materi pelajaran. Jadi sehebat apapun Bapak Ibu, sehafal apapun Bapak Ibu, mungkin sudah berulang-ulang mata pelajaran itu Bapak Ibu sampaikan, tetap aja Bapak Ibu harus membaca ya, harus menyiapkan bahan-bahan ajar, harus menyiapkan media-media pembelajarannya. Cocok nggak media pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan? Jadi untuk itu dalami materi pelajaran, sebab kalau Bapak Ibu sudah mendalami materi pelajaran secara menyeluruh, Bapak Ibu akan mudah mengadakan pendekatan kepada murid. Berbagai pendekatan Bapak Ibu bisa lakukan sesuai dengan kondisi yang ada saat Bapak Ibu mengajar ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan sesuatu materi dengan dengan media pembelajaran cukup lengkap ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak begitu mendalami, ketika mati lampu, nggak ada listrik, Bapak Ibu udah hilang, buyar semuanya, ya kan? Buyar semuanya. Nah, berarti di saat tertentu Bapak Ibu nggak siap. Tapi ketika Bapak Ibu materi pelajaran udah disiapkan, ya kan? Kemudian pas mati lampu, Bapak Ibu akan mudah menggunakan metode-metode yang lain, ya, sehingga tetap materi yang Bapak Ibu emban itu bisa Bapak Ibu sampaikan dengan dengan cara yang fun, dengan cara yang menyenangkan ya. Yang ketiga adalah identifikasi tema atau pokok bahasan yang perlu penekanan khusus. Pasti ada, semua materi kan ada poin-poin penting yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Ya, itu Bapak Ibu harus mendapat digarisbawahi atau dikasih warna atau dikasih apa, sehingga Bapak Ibu bisa tekankan ini loh pentingnya. Ya, sudah materi itu sudah diambil esensialnya saja. Dari esensial itu ada materi-materi penting yang Bapak Ibu bisa tekankan, dan ini tentunya nanti yang akan dikeluarkan ketika nanti Bapak Ibu akan mengadakan evaluasi ya. Itu tadi langkah kelima.
Langkah keenamnya ini menyangkut tentang diri Bapak Ibu pribadi, ya. Yang pertama menyiapkan stamina Bapak Ibu. Jadi lakukan aktivitas positif sebelum mengajar. Pagi-pagi mungkin olahraga pagi. Kalau Anda yang muslim mungkin jalan kaki ke masjid, ya. Ya, kemudian mengerjakan hal-hal yang ringan saja lah, sehingga olahraga ringan, makanan yang bergizi, sehingga apa? Sehingga hari-hari Anda menjadi menyenangkan dan stamina Anda baik, ya, sehingga Anda juga bisa menampilkan performa yang prima kepada para murid, ya. Dan berikutnya adalah langkah ketujuh adalah mengelola emosi, ya. Kenapa mengelola emosi ini penting Bapak Ibu? Karena apa? Sebagian besar rusaknya pembelajaran karena guru tak bisa mengendalikan emosi, ya kan? Nah, kita tahu bahwa katakan dalam kelas itu ada berapa, 25 anak, 30 anak dengan karakter yang berbeda-beda, ya. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa dalam waktu singkat untuk bisa mengelola kelas dengan sempurna, ya. Pasti ada aja yang satu dua yang nyeleneh-nyeleneh, ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa mengelola kelas, Bapak Ibu berpikir positif, mereka karena mereka belum tahu, karena mereka masih belum punya aturan yang Bapak Ibu sampaikan, ya. Jadi bertindak asertif, bertindak tegas namun tidak kasar, ya. Ini tentunya sangat berpengaruh kalau Bapak Ibu dapat mengelola emosi dengan baik, ya. Jadi tonjolkan pikiran positif, ya, dan berusaha untuk tulus dan ikhlas, ya, sehingga Bapak Ibu tidak hanya sekedar mengajar itu ibadah, tidak, ya. Bagaimana menerapkan ini dalam kesehari-harian itu memang tidak mudah. Tapi saya yakin Bapak Ibu, ya, bisa mengendalikan ini dengan baik, ya. Sebab ini penting sekali, ya. Ini penting sekali karena ini nanti akan berhubungan dengan murid, dengan orang tua, dengan guru dan lain-lainnya, ya. Jadi untuk itu menciptakan suasana yang menyenangkan itu dimulai dengan diri sendiri, ya, Bapak Ibu dalam mengelola emosi positif, ya. Jangan biarkan emosi negatif menghinggapi perasaan Anda. Jadi untuk itu kendalikan emosi Anda, buat diri Anda senang, buat selalu tersenyum, ya, sehingga orang lain akan tertular dengan senyum Anda, akan tertular dengan situasi yang Anda ciptakan. Anda senang, mereka juga senang, ya. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa praktikkan 7 langkah awal pembelajaran ini dan bersenang-senanglah dengan murid Anda, ya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik buat anak bangsa ini, ya. Buat Bapak Ibu juga tentunya, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload materi ini, presentasi ini, nah, presentasi ini kami letakkan di kolom komentar bagian atas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat setelah nonton ini, kemudian lihat kolom komentar, ya. Di situ nanti ada panduannya untuk download di sini misalkan gitu, ya. Nanti Bapak Ibu bisa download. Kemudian yang kedua, beri feedback pada kami, ya. Tulis sudah download bila Bapak Ibu berhasil, ya. Kemudian dan sampaikan bila belum berhasil. Sebab masih banyak Bapak Ibu yang belum berhasil mendownload, ya. Sampaikan kepada kami sehingga tim kami nanti akan membantu Bapak Ibu untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan materi ini. Yang ketiga, bila mana Bapak Ibu ada request, ya, Pak, tolong ada materi ini, tolong disampaikan deh. Mudah-mudahan kami bisa siap, bisa ini, kami sangat membutuhkan materi A, B, C, D. Silakan Bapak Ibu sampaikan di kolom komentar, ya, sehingga kami bisa menyiapkan materi-materi yang betul-betul Bapak Ibu butuhkan, ya. Dan yang terakhir tentunya jangan lupa subscribe, ya, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.